Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sini suaraku kedengeran kayak lagi di luar soalnya berisik. Maaf ya. Eh, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang sifat-sifat keterbagian. Sebelum itu, perkenalkan, saya Azhara Idnisa sebagai moderator, dan Alfatur Rahman sebagai penyaji, Diva Levina Martayasa sebagai penyaji, Suwargi Mulyani Hasanah sebagai penyaji, Tasya Muhairima Istawa sebagai penyaji, dan Winda Yohana Mute sebagai penyaji. Next. Next. Baik, artinya keterbagian adalah divisibility, sudut pandang matematika yang mempelajari suatu bilangan yang habis oleh bilangan lain. Contohnya, pada definisi 1 diberikan bilangan bulat A dan B dengan A 0. Jika B merupakan kelipatan dari A, maka kita katakan bahwa A habis membagi B atau dinotasikan dengan A dibagi habis B. Definisi ini menegaskan jika B merupakan kelipatan dari A, jika terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan AK. Definisi 2, diberikan bilangan bulat A dan B dengan A 0, bilangan A dikatakan habis membagi B jika terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan AK. Maka dari itu, sebenarnya definisi 1 dan 2 ekuivalen. Next. Definisi jika A dibagi habis oleh B jika terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan AK dengan A, B, dan K, E, Z. Next. Sifat-sifat keterbangunan. 1. Ya, sifat-sifat keterbangunan kita misalkan A, B, C, X, dan Y, yaitu elemen bilangan bulat. Yang pertama, A membagi bilangan A. Yang kedua, A membagi bilangan 0. Yang ketiga, 1 membagi bilangan A. Jika A membagi 1, maka A sama dengan negatif positif 1. Jika A membagi B, maka A membagi X kali B. Jika AB membagi C, maka A membagi C dan B membagi C. Selanjutnya, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi bilangan C. Jika A membagi bilangan B, maka X kali A membagi X kali B. Jika A membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka faktor A membagi kurang dari faktor B. Jika A membagi B dan B membagi A, maka A sama dengan negatif positif B. Adapun beberapa sifat-sifat dari keterbagian yaitu bilangan membagi A untuk setiap A elemen bilangan bulat sehingga A sama dengan 1 kali A. 2. A membagi bilangan A untuk setiap A elemen bilangan Z, elemen bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0 sehingga A sama dengan A kali 1. Yang ketiga, A membagi bilangan 0 untuk setiap A elemen bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0 sehingga A sama dengan A kali 0. Yang keempat, ada A membagi bilangan B dengan A tidak sama dengan 0, maka kemungkinan hubungan di antara A dan B adalah A kurang dari B, A lebih dari B, atau A sama dengan B. Sebagai catatan, notasi A membagi bilangan B dapat diartikan seperti berikut. Pertama, jika A habis membagi B, A adalah pembagi B. A adalah faktor dari B, B adalah kelipatan dari A, dan
B adalah kelipatan dari A. Jika A tidak habis membagi B, maka kita menggunakan notasi A irisan membagi B. Bilangan yang habis dibagi oleh 2, setiap bilangan genap habis dibagi 2. Contohnya 4, 6, 8, dan masih banyak lagi. Bilangan yang habis dibagi oleh 2n untuk n sama dengan 1, maka suatu bilangan yang habis dibagi 2 jika satu bilangan terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 2. Untuk n sama dengan 0, maka suatu bilangan yang habis dibagi 4 jika dua bilangan terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 4. Apakah 11, 3, 11348 habis dibagi 4? Kita ambil 2 digit terakhir 48, ternyata habis dibagi 4. Jadi 11.348 habis dibagi 4. Untuk yang ketiga, untuk n sama dengan 3, maka suatu bilangan yang habis dibagi 8 jika 3 angka terakhir dari bilangan tersebut harus dibagi 8. Apakah 5.322,96 habis dibagi 8? Kita ambil 3 digit terakhir, yaitu bilangan 096. Ternyata habis dibagi 8. Jadi 532,096 habis dibagi 8. Bilangan yang habis dibagi oleh 3. Bilangan yang habis dibagi 3 bila jumlah silang angka-angkanya habis dibagi 3. Apakah 2331 terbagi oleh 3? Karena 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 9 habis dibagi 3. Jadi 2331 habis dibagi 3. Bilangan yang habis dibagi 5. Setiap bilangan majemuk yang berakhiran 0 dan 5 habis dibagi 5. Contohnya 5123. Bilangan yang habis dibagi 6. Bilangan yang habis dibagi 6 syaratnya sama dengan keterbagian 3. Tetapi bilangan tersebut haruslah bilangan genap. Apakah 7311 terbagi oleh 6? Karena 7 tambah 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 12. Habis dibagi oleh 3. Tapi karena 7311 adalah bilangan ganjil, jadi bilangan 7311 tak habis dibagi oleh 6. Bilangan yang habis dibagi oleh 7. Bilangan yang habis dibagi oleh 7 bila bagian 1 dari bilangan tersebut dikalikan 2 dan menjadi pengurangan dari bilangan tersisa. Bila habis dibagi 7, bilangan tersebut keterbagian 7. Apakah bilangan 5236 habis dibagi 7? Kita pisahkan 6, satuan dari bilangan. Kemudian 523 kurang 2 sama dengan 511. Dilanjutkan dengan 51 dikurang 21 sama dengan 49 habis dibagi 7. Jadi 5236 habis dibagi 7. Kita misalkan A sama dengan 2. Maka A habis dibagi A sama dengan A kali K. 2 sama dengan 2 kali K. K sama dengan 1. Karena K 1 itu bilangan bulat, maka terbukti 2 habis dibagi 2, maka sifat ini terpenuhi. Kita misalkan A sama dengan 3, maka A habis dibagi 0. 0 sama dengan A dikali K. 0 sama dengan 3 dikali K. K sama dengan 0. Karena K sama dengan 0 itu bilangan bulat, maka 3 dapat dikatakan membagi 0. A habis dibagi 0. Kita misalkan A sama dengan 4, maka 1 habis dibagi A. A sama dengan 1 dikali K, 4 sama dengan 1 dikali K, K sama dengan 4. Karena K sama dengan 4 itu bilangan bulat, maka dapat dikatakan 1 habis dibagi 4 sehingga sifat ini terpenuhi. 1 habis dibagi A.
Kita misalkan A sama dengan 1, maka A habis dibagi 1. 1 sama dengan A dikali K, 1 sama dengan 1 dikali K, K sama dengan 1. Misalkan A sama dengan min 1, maka A habis dibagi 1. 1 sama dengan A kali K, 1 sama dengan min 1 kali K, K sama dengan min 1. Jika A habis dibagi 1, maka A sama dengan kurang lebih 1. Jika A dibagi habis B, maka A dibagi habis kali B. Kita misalkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 4, maka A dikalikan habis ya. Dikalikan habis B sama dengan A dikali K, 4 sama dengan 2 dikali K sama dengan 2. Karena K sama dengan 2 itu bilangan bulat, maka kita akan cari A dibagi habis kali B. Misalkan X sama dengan 4, X dikali B sama dengan A dikali K. 4 dikali 4 sama dengan 2 dikali K. 16 sama dengan 2 dikali K. K sama dengan 8. Karena K sama dengan 8 merupakan bilangan bulat, maka dapat dikatakan 2 dikalikan dibagi habis 4 dan 2 dikali habis 16, maka sifat ini terpenuhi. Kita misalkan A sama dengan 2B sama dengan 3 dan C sama dengan 12. Maka AB dikalikan habis C sama dengan AB dikali K. 12 sama dengan 6 dikali K. K sama dengan 2. Maka AC dikali habis C sama dengan A dikali K. 12 sama dengan 2 kali K. K sama dengan 6 dan B dikali habis sama dengan C. C sama dengan B dikali K 12 sama dengan 3 kali K. K sama dengan 4. Jika AB dikalikan habis, maka A dikalikan habis C dan B dikalikan C. Kita misalkan A sama dengan 3B sama dengan 15 dan C sama dengan 30. Maka A dikalikan B sama dengan A dikali K. 15 sama dengan 3 dikali K. K sama dengan 5. Maka B dikalikan habis C sama dengan B kali K. 30 sama dengan 15 dikali K. K sama dengan 2. Dan A dikali habis C sama dengan A dikalikan K. 30 sama dengan dikali 3 dikali K sama dengan 10. Jika A dikalikan habis B dan B dikalikan habis C, maka A dikalikan C. Jika A dibagi habis oleh B, maka XA dibagi habis oleh XB. Kita misalkan A sama dengan 2B sama dengan 6. Jika A dibagi habis oleh B sama dengan A kali K. 6 sama dengan 2 kali K, K sama dengan 3. Maka XA dibagi habis oleh XB sama dengan XA kali K. Misalkan X sama dengan 2, 12 sama dengan 4 kali K, K sama dengan 3.
Jika A dibagi habis oleh B dan B tidak sama dengan 0, maka faktor A lebih kecil sama dengan B. A itu faktor dari B. Ada dua kemungkinan. Satu, apabila min B sama dengan A lebih besar sama dengan B. Dua, apabila A positif B sama dengan A lebih kecil sama dengan B. Namun apabila A dan B dimutlakkan, maka nilainya sudah pasti. Maka akan faktor A lebih kecil sama dengan faktor B. Jika A dibagi habis oleh B, maka B dibagi habis oleh A. Maka A sama dengan kurang lebih B. Misalkan A sama dengan 2B sama dengan 2. Jika A dibagi habis oleh B, B sama dengan A kali K. 2 sama dengan 2 kali K, K sama dengan 1. B dibagi habis oleh A sama dengan B kali K. 2 sama dengan 2 kali 2K, K sama dengan 1. Ini jika A dan B-nya hanya positif. Namun jika nilai A atau B-nya negatif, maka K-nya negatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wes, berhenti tuh.